Wow, ini dia The Ultimate Car. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Iris. Selamat datang lagi di Evans Motor, tempat mobil-mobil impian Anda berada. Dan ketika Anda sudah mencapai kesuksesan, sampai sukses sekali di satu fase, Anda membutuhkan sebuah Ultimate Car. Yes, seperti yang Anda lihat di sebelah saya ini, flagship dari Rolls-Royce yaitu Rolls-Royce Phantom. Tapi ini Evans Motor. Rolls-Royce Phantom yang di sebelah saya ini bukan Phantom biasa. Ini adalah Phantom satu-satunya di dunia, one of one special build yang dibuat untuk memperingati 70 tahun monarki dari Ratu Elizabeth kedua. Jadi kita tahu bahwa Ratu Elizabeth kedua itu adalah pimpinan monarki yang paling lama berkuasa di dunia. Lebih dari 70 tahun sebelum beliau meninggal di usia 96 tahun. Dan mobil ini dibuat untuk memperingati 70 tahun kekuasaan beliau di Inggris Raya. Ini dibuat dengan spek yang menyerupai Rolls-Royce Phantom 5 di tahun 1952 pada saat pertama kali Ratu Elizabeth II itu menjabat sebagai Ratu Inggris. Bukan hanya speknya, tapi ada sejumlah hal istimewa lainnya yang tidak Anda dapatkan di Rolls-Royce lainnya. Ternyata walaupun sudah lebih dari 8 tahun saya bikin review mobil di YouTube pribadi saya, tapi ternyata belum pernah sekalipun mereview tentang Rolls-Royce Phantom. Jadi sebelum kita masuk ke keistimewaan dari Rolls-Royce Phantom Platinum Jubilee Edition ini, kita akan lihat dulu Phantom secara keseluruhan. Yes, Phantom adalah flagship dari Rolls-Royce. Ini adalah mobil yang membuat Rolls-Royce seperti sekarang. Phantom sudah lama sekali berada di dunia dan selalu menjadi ikon di ultimate car. Mobil yang dibuat hanya untuk menjadi yang terbaik. Makanya Phantom itu digunakan oleh orang-orang super kaya yang ketika mereka membeli mobil ini, itu mereka sudah mendapatkan semuanya, kenyamanannya, gengsinya, tenaganya, semua yang terbaik yang bisa dimasukkan ke mobil ada di Phantom ini. Dan ini Phantom generasi terakhir ini sudah mengalami revolusi yang luar biasa. Sejak diambil oleh BMW, walaupun pertama kalinya orang itu ragu ketika Rolls-Royce itu dipegang oleh BMW, tapi ternyata BMW bisa meningkatkan level dari Rolls-Royce termasuk Phantom ini dengan menyematkan teknologi-teknologi baru tanpa menghilangkan tradisinya. Ada sejumlah tradisi yang dipertahankan di Rolls-Royce sejak zaman dulu. Ini pertama, grillnya nih cenderung tegak. Di saat mobil-mobil itu menjadi semakin aerodinamis untuk konsumsi bahan bakar yang lebih hemat, no, Rolls-Royce tetap bertahan dengan grill yang tegak ini yang menggambarkan kegagahan, kewibawaan, ditambah juga dengan spirits of ecstasy yang ada di depan ini, itu dipertahankan. Kemudian long bonnet, kap yang besar, yang panjang di depan, itu juga menambah kewibawaan dari sebuah Rolls-Royce yang juga dipertahankan. Kemudian ini ada yang namanya coach line, satu garis dari depan sampai belakang, satu tarikan garis yang tidak dibuat oleh mesin tapi dilukis langsung oleh orang.
pegawai yang usianya sudah sangat tua di Rolls-Royce yang dialah yang membuat garis coach line ini. Sehingga coach line ini kalau kita lihat ada ketidaksempurnaan khas manusia, tapi itu dipertahankan sampai sekarang. Dan satu yang selalu dipertahankan oleh Rolls-Royce adalah mobil ini disiapkan untuk menjadi mobil yang paling nyaman. Mereka nggak peduli bagaimana mobil ini kalau dibawa track day. No, mereka nggak peduli bagaimana handling mobil ini. Apa saja gadget-gadget atau teknologi terbaru untuk di interiornya. Bukan. Mereka menciptakan mobil untuk kemewahan maksimal dan kenyamanan maksimal. Suspensi menggunakan air suspension jelas dengan self leveling di depan dan di belakang. Tapi tentu saja air suspensionnya juga di setup untuk kenyamanan yang terbaik. Intinya bagaimana orang di dalam sebuah Rolls-Royce itu merasa terisolasi dari luar. Makanya ini sampai ban pun dibuat khusus untuk mobil ini. Dan ban ini mempunyai busa di dalamnya untuk mengurangi kebisingan. Dari hasil riset di Rolls-Royce, penggunaan busa di dalam ban Rolls-Royce Phantom ini bisa mengurangi kebisingan di kabin sampai 9 desibel. Satu hal unik lagi yang dipertahankan oleh Rolls-Royce adalah kapasitas mesinnya. Jadi Rolls-Royce sejak zaman dulu itu selalu menggunakan mesin berkapasitas 6.750 cc V12. Dan sampai sekarang juga ada mesin V12 6.750 cc. Sebenarnya ini adalah mesin BMW, tapi yang dibuat khusus untuk Rolls-Royce kapasitasnya ditingkatkan sampai 6.750 cc untuk mempertahankan heritage-nya. Tenaganya sangat besar. Kalau zaman dulu, Rolls-Royce tidak pernah membuka tenaganya berapa. Mereka selalu kalau di auto katalog atau di brosur-brosur mereka selalu menyebut tenaganya sebagai sufficient, cukup. Nggak perlu tahu memang, pemilik Rolls-Royce nggak perlu tahu berapa tenaga mesinnya, yang penting cukup dan effortless buat melajukan mobil ini. Tapi sekarang di era modern kita bisa tahu tenaganya ini 571 HP. Bukan tenaga yang spektakuler, mengingat ini V12 6.750 cc dan turbo pula. Biasanya mesin seperti ini kalau mau dimaksimalkan mungkin bisa sampai 700-800 HP. Tapi di Rolls-Royce tenaga 571 HP itu sudah dianggap sufficient, cukup. Dan yang lebih penting torsinya yang sangat besar yaitu 900 Nm yang akan membuat mobil ini melaju dengan effortless. Dan itulah yang dibutuhkan oleh Rolls-Royce. Bukan waktu 0 sampai 100 km per jam. Bukan top speed. Walaupun 0-100-nya kencang juga. 5,3 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Tapi 5,3 detik itu tidak terasa seperti mesinnya itu berusaha keras. Mungkin lebih terasa seperti didorong jin dari belakang. Tiba-tiba udah sampai 100 km per jam dalam 5,3 detik. Dan top speednya pun dibatasi. 250 km per jam. Ya karena Phantom seperti ini, pasti kalau Anda punya Phantom, Anda menggunakan driver di depan dan kalau driver Anda berkendara lebih dari 200 km per jam, sepertinya itu akan jadi hari terakhir driver tersebut bekerja untuk Anda. Makanya batasan 250 km per jam itu dinilai sudah cukup untuk sebuah Rolls-Royce. Kemudian ciri khas Rolls-Royce berikutnya adalah bukaan pintunya. Bukaan normal. Dan di sini, nah membukanya seperti ini. Membuat tampilan yang berbeda. Bayangkan Anda turun di sebuah acara gala premier film Hollywood. Anda turun dan tiba-tiba seperti ini yang langsung mengekspos seluruh keindahan interiornya keluar dan akan bikin orang langsung wow, Anda turun dari sebuah Rolls-Royce. Nah kemudian bukan hanya cara pintu ini membuka, tapi ini sebuah Rolls-Royce. Pintunya pasti berat sekali. Karena untuk kesenyapan kabin yang maksimal dan juga untuk keamanan. Tapi menutupnya ini enteng sekali. Lihat ini. Dan ini juga yang di belakang menutup hanya butuh
1 jari. Itu karena ada motor listrik di pintunya yang dia sebenarnya bisa membuka dan menutup sendiri, tapi pada saat kita menggunakan tangan kita, motor itu langsung membantu tenaga kita untuk membuka pintu. Jadi ini effortless sekali, membuka pintunya sangat-sangat enteng. Begitu juga untuk menutupnya. Dan pada saat kita di dalam, bahkan kita juga punya tombol untuk menutup pintu ini secara elektrik. Nanti kita akan lihat pada saat kita masuk ke dalam. Udah pasti ya bagasinya elektrik, tapi nyaris tak terdengar suaranya. Bagasinya nggak gede-gede amat untuk mobil sebesar ini, tapi cukuplah untuk membawa sejumlah barang-barang dan klub golf. Simple di belakang, Anda bisa lihat hanya ada logo Rolls-Royce. Tidak ada tulisan Phantom, tidak ada tulisan 6,75 liter, tidak ada tulisan turbo, nggak ada. Cukup Rolls-Royce. Sesimpel itu. Dan satu lagi, logo Rolls-Royce ini harus tegak, tidak boleh miring. Makanya Rolls-Royce juga adalah salah satu yang pertama kali menciptakan logo di velg yang tidak bisa miring. Jadi sambil berjalan pun Anda akan bisa melihat RR ini tegak terus. Nah, itu adalah sejumlah hal yang membuat Rolls-Royce Phantom itu istimewa. Tapi seperti saya bilang, unit di sebelah saya ini lebih istimewa lagi karena mobil ini dibuat hanya 1 unit oleh Rolls-Royce dan ini speknya dibuat mirip dengan Rolls-Royce Phantom 5 di tahun 1952 ketika inaugurasi Ratu Elizabeth II menjadi Ratu Inggris. Jadi sebagai referensi Anda, ini adalah Rolls-Royce Phantom 5 seperti yang digunakan Ratu Elizabeth II pada saat inaugurasi. Warnanya sama kan? Karena memang mobil ini dibuat dengan warna yang sama. Ini merahnya, mungkin kalau kita menyebutnya merah marun, tapi ini spesifik nih namanya Madeira Red. Dan dipadukan dengan Black Curse. Warna itu adalah warna yang digunakan di Rolls-Royce Phantom 5 di tahun 1952 oleh Ratu Elizabeth. Ada 2 Platinum Jubilee Edition yang dibuat oleh Rolls-Royce. 1 Phantom dan 1 Ghost. Yang Ghost sudah pindah kepemilikannya ke pemilik Indonesia lewat Evans Motor. Dan sekarang 1 unit lagi ini yang sangat eksklusif juga hadir di Evans Motor. Saya juga nggak ngerti gimana caranya mobil yang sangat spesial ini bisa sampai masuk ke Indonesia dan ini secara legal semuanya. Karena ini mileage-nya juga masih delivery mileage. Sekarang kita lihat lagi keistimewaannya. Anda tahu ini Spirits of Ecstasy ini ada grafir di sini 1952 sampai 2022. Jadi itu pertama kalinya Queen Elizabeth menjabat dan ini pas 70 tahunnya. Nah, keunikan lainnya Anda bisa lihat interiornya di depan warnanya merah, di belakang warnanya putih. Sama persis seperti yang ada di Phantom 5 tahun 52 yang digunakan Ratu Elizabeth tersebut. Kemudian, wow, di sini ada bordir Union Jack, bendera Inggris. Di sini juga ini merefleksikan Union Jack, di depan juga ada. Dan satu yang luar biasa adalah yang di atas kita ini. Jadi kalau Anda pesan Rolls-Royce, Anda bisa pesan lampu bintang-bintang seperti ini. Dan ini tidak sekedar lampu yang disusun secara acak. Tapi ini adalah konstelasi bintang. Dan Anda bisa minta konstelasi bintang pada saat Anda lahir atau pada saat Anda mulai pertama kali bekerja, apapun Anda bisa minta. Tapi yang ada di mobil ini adalah
konstelasi bintang yang sama persis dengan konstelasi bintang yang ada di langit Inggris pada saat pelantikan Ratu Elizabeth II menjadi Ratu Inggris. Wow. Nah, lampu konstelasi bintang ini juga bisa Anda matikan, misalnya Anda nggak pengen, bisa Anda nyalakan lagi. Dan ini kursi full elektrik ya. Elektriknya juga sangat halus. Dan yang lainnya standar Rolls-Royce Phantom. Panel piano blacknya luar biasa. Dan ini di sini juga ada tombol pengontrol. Dan ini saya takut sidik jari saya mengotori. Di sini ada laci, bukan untuk nyimpan barang-barang. Ya bisa juga untuk nyimpan barang-barang, tapi di sini sudah disediakan botol minuman dan gelas. Kemudian di sini ya ada. Soalnya naik mobil ini tuh Anda harus merasa seperti ratu atau raja Inggris. Jadi di sini ada lemari pendingin lengkap dengan botolnya dan gelasnya. Oh my god. Rolls-Royce sekali. Dan khasnya Rolls-Royce juga ada payung di pintu. Walaupun itu adalah fitur yang paling tidak berguna karena ketika Anda sudah menggunakan Rolls-Royce pasti ada orang yang datang dan memayungi Anda. Tapi ini juga ada di sini. Nah, sekarang kita tutup. Nah, untuk menutup pintu mobil ini, Anda nggak perlu narik pintu ini. Ini ada tombolnya di sini. Oke. Dan di sini penuh dengan material-material kualitas terbaik tapi dengan desain klasik. Lihat ini pengatur AC model putar di sini. Dan ini putarannya juga rasanya berat dan mahal. Kemudian ada pengatur suhu dial analog yang ini ada dari Rolls-Royce zaman dulu. Ini tetap dipertahankan walaupun ini sudah bekerja secara elektronik tapi tetap dipertahankan. Dan di sini bukan hanya panel kulit tapi juga ada emboss Spirits of Ecstasy di sini. Dan di sini ada meja yang bisa dioperasikan secara elektrik. Kemudian Anda bisa punya layar juga yang dioperasikan secara elektrik untuk mengatur sejumlah penyetingan dari mobil. Anda bisa matikan dan Anda bisa juga langsung lipat seperti ini. Tidak bisa 5 orang di sini, strictly hanya 4 orang karena di sini konfigurasinya adalah konfigurasi individual seat. Tapi lihat ini ada sandaran tangan kecil. Kecil tapi ini bikin kita nyaman pada saat duduk di mobil ini. Dan di sini ada kaca dengan pendaran lampu kuning untuk kita berdandan. Nah, sekarang saya akan pindah ke depan. Tombol ini bisa untuk menutup pintu tapi tidak bisa untuk membuka pintu. Karena alasannya adalah keamanan. Supaya Anda tidak langsung membuka pintu dan mungkin di belakang ada yang bisa menabrak Anda. Jadi tetap Anda harus membuka sendiri. Walaupun pada saat membuka seperti ini enteng sekali karena ada motornya yang membantu. Nah, di bagian depan ini juga ada tombol untuk menutup pintu. Tombolnya ada 2, kanan dan kiri. Jadi ini untuk menutup pintu kiri, ini untuk menutup pintu kanan. Karena di pintu kiri ada Revi lagi pegang kamera, jadi saya tutup yang kanan aja. Oke. Wow. Ini perpaduan antara modern dan klasik. Semuanya modern, lihat. Di sini elektrik steering, electric seat udah pasti. Tapi bentuk setirnya 3 spoke seperti ini. Itu bentuknya masih merefleksikan bentuk setir klasik. Serta ini, lingkar setirnya ini kecil. Jadi ini khasnya Rolls-Royce. Lingkar setirnya besar, tapi lingkar genggamannya itu kecil. Ini bikin rasa berkendara yang unik. Seperti mengendarai mobil-mobil mewah di masa lalu. Kemudian ini satu yang luar biasa. Dashboardnya, ini adalah dashboard kaca.
Rolls-Royce menyebutnya sebagai The Gallery. Jadi intinya di sini Anda bisa meletakkan apa saja. Anda punya barang kesayangan, jam kesayangan dari nenek moyang Anda bisa pasang di situ. Nah, ini jamnya model guillotine seperti ini juga spesial di order untuk mobil ini. Serta Anda bisa lihat di dalamnya ada tarikan garis-garis yang merefleksikan Union Jack. Dan satu lagi di sini ada multimedia sistemnya. Ini kelihatan sistem dari BMW ya, yang sudah disesuaikan ikonnya untuk Rolls-Royce. Tapi kalau misalnya Anda matikan, dia akan melipat. Dan ada Jubilee Coin 1952 sampai 2022. Itu adalah koin yang ikonik yang ada di setiap peringatan masa berkuasanya Ratu Elizabeth. Jubilee Coin-nya ini dipasang juga di sini, dan di sebelah kanannya juga ada Union Jack. Yang lainnya ini sebenarnya adalah sistem dari BMW, tapi semuanya dibuat Rolls-Royce style. Lihat ini, panel pengontrolnya bisa disimpan ke dalam konsol seperti ini. Di sini juga ada konsol yang penyimpanannya nggak terlalu banyak, tapi lihat dengan detail-detail material yang sangat mewah. Kemudian ini soft keluarnya. Tombol-tombol di sini dengan chrome seperti Rolls-Royce klasik, termasuk juga pengatur suhunya ini juga menggunakan dial analog. Ini beratnya, ini benar-benar seperti tuas yang sangat mahal rasanya. Kemudian untuk membuka tutup ventilasi di sini sama seperti zaman dulu. Dan ini bukan elektronik, ini masih mekanikal. Masih mekanikal semuanya. Bikin Anda berada di mobil yang up to date teknologinya, tapi Anda juga tahu bahwa Anda berada di sebuah mobil yang legendaris. Bahkan sampai instrumennya ini semua sudah digital dan tetap dengan bentuk yang analog. Bahkan tidak ada RPM seperti khasnya Rolls-Royce, yang ada adalah power reserve. Power reserve itu berapa persen. Jadi kalau misalnya Anda lagi jalan normal, power reserve-nya bisa di 100%. Kalau Anda gaspol, dia power reserve-nya 0%. Jadi berapa tenaga yang masih tersedia. Benar-benar semua keunikan Rolls-Royce masih ada di sini. Pindah gigi di sini. Tuas transmisinya sama seperti Rolls-Royce klasik di sini. Kemudian cruise control ada, tapi cruise control juga sudah modern, dilengkapi dengan adaptive cruise control. Wow. Sistem audionya di mobil ini sudah menggunakan bespoke audio, artinya audio kualitas yang terbaik dari Rolls-Royce, walaupun mereka tidak menyebut merek audionya sama sekali. Dan karena ini adalah sebuah Phantom yang istimewa, ada emblem istimewa juga di sini. Ini adalah bukti bahwa ini adalah mobil yang dibuat untuk selebrasi, one of one special build dari Rolls-Royce. Benar-benar hanya ada satu di dunia, dan apalagi karena sekarang Ratu Elizabeth II sudah meninggal dunia, ini akan jadi mobil terakhir dari Rolls-Royce yang didedikasikan untuk Ratu Elizabeth II dengan spek yang sangat terinspirasi dari Phantom 5 di tahun 52 tersebut. Jelas ini bukan Rolls-Royce untuk Anda kendarai sehari-hari. Ini adalah Rolls-Royce untuk disimpan kolektor. Mobil yang sejatinya hanya ada satu di dunia dan hanya untuk di Inggris ada di Indonesia. Bahkan Ghost-nya pun sudah ada di Indonesia. Luar biasa emang Evans Motor. Dan bagi Anda yang penasaran ingin melihat langsung mobil ini sebelum nanti berpindah ke pemilik barunya, Anda bisa main-main ke Evans Motor di Jalan Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah. Atau Anda juga bisa lihat di Instagram mereka di sini. Tapi rasanya beruntung sekali. Pertama kali saya mereview Rolls-Royce Phantom langsung versi yang spesial yang cuma ada satu di dunia. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan juga follow Instagramnya Evans Motor di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.